Cara membuat saluran drainase pembuangan air kolam di kolam tanah bagaimana, Kang? Berikut ini cara membuat drainase pembuangan air di kolam tanah serta beberapa manfaatnya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar kalian paham. Pertama-tama silahkan kalian gali tanahnya dengan kedalaman yang kita inginkan yang sudah disesuaikan. Lalu gunakan bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. Mau pipa paralon yang tebal ataukah pipa besi sekalian biar kalian yakin. Yang penting kuat dan gak cepat rusak. Soalnya pipa ini akan kita kubur di bawah tanah. Untuk ukuran pipanya sendiri paling kecil itu 3 inci. Untuk ukuran pipa ini silahkan kalian sesuaikan saja dengan ukuran kolam kalian. Jika kolam tanah kalian kecil, bisa menggunakan pipa yang paling kecil yaitu ukuran 3 inci. Tapi jika kolam tanah kalian itu lebih besar, maka untuk ukuran pipanya itu lebih besar, itu lebih bagus lagi. Pokoknya bagaimana caranya air kolam tanah kalian surut saat kita mau melakukan panen, agar tidak mengandalkan mesin pompa. Saya akui ini bukan pekerjaan mudah, tapi manfaatnya seumur hidup. Kalian bisa mengerjakannya sendiri jika memang dirasa banyak waktu luang. Tapi jika kalian tidak cukup waktu, kalian bisa menyuruh tukang untuk mengerjakannya. Dan silahkan kalian bandingkan sendiri saja antara biaya pemasangan pipa dengan biaya beli pompa air berbahan bakar bensin ataupun listrik. Berikut ini beberapa manfaat dari pemasangan drainase pembuangan air kolam. Yang pertama, kita bisa melakukan pemanenan ikan lele dengan cepat tanpa biaya bahan bakar ataupun listrik. Saat kita mau melakukan pemanenan ikan lele, tentunya kita ingin air kolam cepat surut dan segera menangkap ikannya tanpa harus menunggu dan menjaga pompa air atau terhalang dengan adanya kendala pompa air macet ataupun rusak. Tinggal cabut penutup drainase pembuangan air kolam, lalu pasang filter atau saringan, dan kita bisa menunggu air kolam surut sambil ngopi di saung. Manfaat yang kedua, kita bisa membuang lumpur berlebih di kolam tanah yang bisa memperlambat proses pemanenan ikan lele. Patokan ketinggian lumpur di kolam tanah yaitu sebatas mata kaki kita saja. Jika lebih, biasanya proses panen akan lebih lama. Sebab ikan lele ini suka bersembunyi di bawah lumpur saat air kolam surut. Atau bekas pijakan kaki kita di lumpur itu suka digunakan oleh ikan lele untuk bersembunyi. Yang mana nantinya kita harus mencari ikan lele yang bersembunyi di bawah lumpur itu satu persatu. Dan itu cukup merepotkan. Jika ada drainase pembuangan air kolam, kita juga bisa membuang lumpur berlebih di kolam tanah tersebut lewat drainase kolamnya. Manfaat yang ketiga, kita bisa melakukan pengeringan dan penjemuran kolam tanah secara total saat ingin mensterilkan dan memupuk kolam tanah. Sterilisasi kolam tanah biasanya dengan cara pengapuran dan penjemuran. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan kolam tanah dari bibit bakteri penyakit, serta mengontrol pH atau keasaman tanahnya. Lumpur di kolam tanah itu jangan terlalu banyak, juga jangan dihilangkan semuanya. Sebab lumpur memiliki peran penting pada saat pemupukan kolam tanah. Misalnya kita mau menebarkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Itu kan harus masuk ke dalam lumpur agar mengalami pembusukan. Hal ini untuk mengundang unsur hara dan pakan alami bagi ikan lele. Itu semua akan lebih mudah kita lakukan apabila kolam tanah ada drainase pembuangan airnya. Tata letak geografis tanah juga berperan penting dalam pembuatan drainase kolam tanah ini. Kalau di daerah saya, hampir semua kolam tanah ada drainase pembuangan airnya, sebab area tanahnya berbukit. Pembuatan drainase ini diusahakan kolam tanah letaknya harus lebih tinggi dari area pembuangan air kolam, agar air kolam surut semuanya saat kita melakukan pemanenan ikan lele. Intinya, sebelum membuat drainase pembuangan air di kolam tanah, kalian harus memperhitungkan kemiringan tanahnya terlebih dahulu. Mau dibuang kemana air kolam tanah kita ini? Kenapa demikian? Hal ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang tinggal di daerah dataran. Artinya, tata letak tanah di daerah tersebut itu rata dan datar, sehingga cukup sulit untuk menentukan arah pembuangan air kolam. Kan suka ada beberapa lokasi yang tidak memungkinkan membuat saluran drainase kolam tanah dikarenakan letak tanahnya itu datar. Kalau kondisi di daerah kalian tidak mendukung untuk membuat saluran drainase ini, mau nggak mau, suka nggak suka, pilihan kalian itu hanya mengandalkan pompa air untuk menyurutkan air kolam tanah kalian. Tinggal kalian tentukan saja pompanya mau yang mana, mau yang berbahan bakar bensin ataukah pompa listrik.